takut dengan ayat tersebut. Takut dengan apa yang Allah hansamkan dalam Al-Quran. Dan jangan merasa aman. Lah, aku kan orang beriman, insya Allah masuk surga. Hadirkan hati. Ya Allah, jangan-jangan aku seperti ini ya Allah kelak. Hamba mohon ya Allah, lindungi hamba dari siksaan api neraka, dari siksaan kelak atas orang-orang yang mengingkari ayat-ayat-Mu. Mengingkari ayat-ayat Allah kan banyak. Disuruh hijab, nantilah. Ya, aku mau memperbaiki hati dulu. Ini talbis setan itu. Apa hubungannya jilbab sama hati? Jilbab kewajiban. Mau kamu buruk, mau kamu nakal, mau kamu baik, wajib atas para wanita untuk berjilbab. Kalau laki-laki nggak jilbaban, ntar kayak Hattori. Ya, untuk para wanita. Suruh sholat, yang penting kan zikir, nggak usah sholat. Wah, ini juga bahaya. Dan lain-lain lah, bisa mencari. Jangan sampai dustakan dan jangan sampai kita ini merasa aman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ketika Allah Subhanahu Wa Taala sedang memfirmankan ayat-ayat tentang keindahan surga, hadirkan hati supaya hati ini kita benar-benar merindukan kampung halaman kita di surga. Ya Allah, hamba mohon ridho, kecintaan Engkau dan juga surga yang telah Engkau janjikan untuk orang-orang yang beriman. Hamba mohon, ketika sambil baca hati kita berdoa juga tidak masalah, dianjurkan malah. Dan hamba mohon ya Allah, jaga iman Islam hamba supaya kelak ketika di akhirat hamba bisa bertemu dengan Engkau di dalam perjamuan yang maha hebat, yang maha indah yang ada di surgamu kelak. Bisa seperti itu. Ini yang dimaksud dengan menghadirkan hati. Wa alqi sam'ak, fokuskan pendengaranmu. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang mendengarkan Quran, jangan disambi musikan, jangan disambi dengan ngobrol sama teman. Nah, inilah mengapa setan itu sering sekali mengambil alih kesadaran manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat A'raf, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Wahai segenap manusia, ketika dibacakan Al-Qur'an kepadamu, fastami'u, dengarkan. Istami' ini beda dengan kata isma'. Istami' berarti dengarkan, perhatikan. Derajatnya lebih daripada kata isma'. Istami', perhatikan benar-benar. Wa ansitu, diam. Selain suruh mendengarkan dengan baik, juga suruh diam mulut kita ini. Suruh diam juga seluruh gerak kita ini. Supaya dengan Al-Quran itu kamu mendapatkan rahmat. Ini makanya ketika setan yang merasuki tubuh manusia dan dia tahu manusianya sedang diruqyah, dia langsung merasukinya, teriak-teriak. Dan itu bukan salah ruqyahnya. Itu memang dalam rangka kita berperang sama setan. Setan tidak mau orang yang dia rasuki itu mendapatkan rahmat dari Allah melalui perantaraan bacaan Al-Quran tersebut. Setan tidak mau orang yang sedang dirasukinya itu mendapat berkahnya Al-Quran. Berkah Al-Quran ketika kita bisa menghadirkan hati dan memfokuskan pendengaran. Bisa dipahami di sini? Dan dalam surat Fussilat Allah sudah menjelaskan, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, jangan kamu dengarkan Al-Quran ini dan buatlah keributan, buatlah hiruk pikuk supaya kamu bisa menandingi Al-Quran. Ini perbuatan orang-orang kafir Quraisy di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir dari bangsa jin yang merasuki tubuh manusia yang hendak mengalahkan Al-Quran dengan cara berteriak-teriak. Makanya ketika proses ruqyah, walaupun dia kesurupan, selalu kita sadarkan. Paling tidak dia bisa mengendalikan diri
paling tidak dia masih bisa mengkontrol pendengaran dan juga hatinya walaupun mulutnya ngoceh. Bisa dipahami? Ini harus selalu ditekankan baik-baik. Jangan biarkan dia itu kosedan apa sih bahasanya, bergumul di tanah. Jangan, kasihan. Kita ini ruqyah, pengobatan syar'i yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan praktek efek. Efek memang buat pertunjukan, tapi ruqyah bukan buat pertunjukan. Sadarkan, kontrol supaya bisa mendengarkan. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhana. Dan hadir, posisikan diri kita seperti orang, baik sebuah individu atau suatu komunitas yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada ayat yang sedang kita baca. Contoh, ketika Allah berfirman mengingatkan kita masalah Fir'aun, mengingatkan kita masalah Qarun, mengingatkan kita masalah Bilqis, tentang Nabi Sulaiman, tentang para anbiya wal mursalin yang lainnya, tentang kaum Lut, tentang kaum Ad, kaum Samud. Jangan kita abaikan begitu saja. Aku kan bukan bagian dari mereka. Aku kan bukan Fir'aun, aku kan bukan Qarun, aku kan bukan Ad, bukan termasuk kaum Samud, bukan termasuk kaum Aika, bukan termasuk kaum apalagi Ras, kaum Lut, kaum Nuh atau yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran kekafirannya. Nyantai baik, jangan seperti itu. Tapi posisikan hati kita. Ya Allah, ini mungkin untuk sifat sombongnya Fir'aun yang mungkin terwarisi di dalam hatiku. Ketika baca masalah Qarun dalam surat Qasas misalnya, oh ini mungkin ya Allah, ini adalah untuk kekikirannya Qarun yang mungkin terwarisi di dalam jiwaku. Kikir Qarun kan, kikir sombong. Ad, mungkin ini untuk sifat sombongnya Ad, sifat semena-menanya kaum Ad yang mungkin terwarisi di dalam hatiku. Ini mesti digaris bawahi. Ini loh yang dimaksud. Ini yang diajarkan oleh Habib Ali As-Sagaf. Ya, untuk orang-orang supaya dia itu bisa memposisikan dirinya dengan apa yang sedang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Paham sampai di sini? 3 syarat apa aja? Hadirkan hati. Hadirkan hati. Kedua, fokuskan pendengaran. Betul, fokuskan pendengaran. Fokuskan hati, fokuskan pendengaran, posisikan diri kita seakan-akan kita adalah orang yang sedang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kalau bukan orangnya, maka kita posisikan mungkin untuk sifat sombongnya Fir'aun yang terwarisi di dalam hati kita. Mungkin untuk sifat semena-menanya kaum Ad yang mungkin ada di dalam jiwa kita. Mungkin sifat kikirnya Qarun, sehingga infak ke masjid aja 1000 perak aja udah bersyukur sekali, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik. Ini tentang pengobatan Al-Quran sudah jelas. Baik, kita lanjut kepada kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, halaman 86. Kalau sifat di terjemahannya halaman berapa itu? Tahapan ketiga, masih bab 2. Setelah cara untuk bermuamalah dengan jin yang bukan muslim, cara memperlakukan jin yang bukan muslim. 133. Mungkin terjemahan saya agak beda, yang penting poinnya sama, enggak masalah ya. Wa hadhil marhalatu hirjatun li'anna al-insiyya fiha ma'radun liruju'il jinni lahu marratan ukhra. Ini adalah tahapan yang paling penting, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, karena manusia adalah sebuah ma'rad. Ma'rad ini ibaratnya apa itu namanya?
panggung ya, yang mana setan atau jin ini bisa keluar masuk, yang tadinya bisa keluar bisa masuk lagi kapan saja dia mau. Walidha yajibu an ta'murahu bil ati. Maka dari itu wajib bagi kalian para peruqyah untuk menganjurkan kepada para marqi atau para pasien dengan hal-hal berikut. Pertama, al-awwal al-muhafadzatu 'ala sholati fi jama'atin. Dia harus menjaga sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min thalathatin fi badwin fi qaryatin wala fi badwin la tuqamu alaihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan." Tidak ada 3 orang yang ada pada suatu perkampungan atau suatu desa, lalu 3 orang ini tidak mendirikan sholat jamaah, niscaya setan akan menguasai perkampungan tersebut. Bisa dipahami? Ya. Kalau ada 3 orang dalam suatu perkampungan atau suatu desa, lalu 3 orang ini sholatnya sendiri-sendiri, nggak mau sholat jamaah, ya, maka saat itu juga setan akan menguasai daerah perkampungan tersebut. Sekarang berapa RT, berapa RW yang ada di Sokaraja yang orang-orangnya atau masjidnya selalu sepi? Banyak apa buahnya? Itulah, kalau pengen suatu desa itu makmur, suatu kampung ini aman, tentram, bebas dari gangguan-gangguan setan, pengaruh-pengaruh santet atau sihir, dan kepengen umat Islam jaya seperti masa para khilafah Islamiyah dulu, kuncinya satu, tegakkan sholat jamaah, terutama sholat subuh. Sholat subuh ini sholat yang paling ditakuti oleh orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi para pemuda Islam, ketika sholat subuh ini dipenuhi oleh para pemuda, sholat subuh seperti sholat Jumat, gentar orang-orang Yahudi. Berarti persatuan umat Islam sudah Allah satukan lagi. Hati-hati mereka yang tadinya ada di sini, ada di situ, semua sudah Allah satukan dalam bingkai kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham di sini? Ini hanya 3 orang loh. Di kampung-kampung kita berapa orang yang nggak pergi jamaah? Alah. Yang jamaah 3 orang. Kadang miris sekali. Ngadani dewek, ngomati dewek, sholat imam dewek. Ulasi bisa. Itu langgar belakang rumah. Sholat asar waktu itu, masya Allah. Kasihan. Itu ya, al-muhafadzatu 'ala sholati jamaah, harus menjaga sholat jamaah. Ada musima'il ghina wa televiziyun wal musiqa. Jangan mendengarkan nyanyian, jangan melihat televisi, dan jangan mendengarkan musik. Agak berat ya. Mungkin nyanyian oke lah, tapi televisi ini mungkin ibu-ibu lah sinetrone lagi apik-apik kan malah yang nonton. Ya, harus sabar. Ini yang dianjurkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, bukan saya. Lebih baik jangan nonton TV dulu. Itu memang dianjurkan. Dulu Ustaz Arif Rahman Hakim rahimahullah, beliau guru saya. Sering juga saya mendapati beliau ketika mengobati pasien menyuruh pasiennya untuk tidak menonton TV. Kenapa? Pengaruh-pengaruh buruk di TV kadang membuat jiwa ini goncang lagi. Misal, melihat gaya hidup artis yang mewah, yang luar biasa, masya Allah, seperti itu. Kemudian dia mempunyai uang pas-pasan,
rupa yang pas-pasan, tampang yang pas-pasan. Dia akhirnya timbul iri dan bergejolak, ya Allah, kenapa Engkau takdirkan aku seperti ini? Sudah seperti itu, masuklah celah setan, terbuka lagi, masuk itu setan. Ya makanya lebih baik TV stop dulu. Tapi ini bukan anjuran mutlak. Yang mutlak musik sama nyanyian itu jangan. Lebih baik. Zaman sekarang bukan hanya TV, dari Facebook, dari Instagram itu juga orang-orang, ya Allah senengnya nyong kapan kayak gini ya. Masuklah percelah setan dari pintu galaunya. Itulah seperti itu. Oke, yang ketiga, al-wudu qabla naum wa qira'atu ayatul kursi. Wudu sebelum tidur dan membaca ayat kursi. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Ketika Abu Hurairah menangkap jin, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin yang mencuri makanan di gudang zakat. Jin itu akhirnya mengatakan, jangan kamu laporin ke Rasulullah, nanti aku ajarkan sesuatu yang kalau kamu baca akan aman dari gangguan aku dan kaumku dari bangsa jin. Apa itu? Ayat kursi. Itu ya. Keempat, qiraatu suratul Baqarah fil baiti kulla thalathati ayyamin. Membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah setiap 3 hari sekali. Kalau bisa 3 hari ini sudah selesai surat Al-Baqarah. Hari pertama juz 1, hari kedua juz 2, hari ketiga juz 3. Juz 3-nya pun kan enggak semua itu. Enggak sampai setengah. Ya, juz 1 hari pertama, juz 2 hari kedua, juz 3 sebagiannya hari ketiganya. Terus diulang-ulang kira-kira dalam jangka waktu sebulanan. Ini Al-Baqarah secara full. Atau kalau mau, kodene ngakeh temen ya lah, ora kober. Ada kerjaan ini, ada kerjaan itu, nanti takutnya enggak kesampaian, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi lain. Yang dimaksud surat Al-Baqarah di sini bisa membaca hanya 3 ayat terakhirnya atau 2 ayat terakhirnya saja setiap 3 hari. 3 hari sudah baca lagi 3 hari, seterusnya seperti itu. Ini berdasarkan hadis riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh siapa ini? Riwayat oleh Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Nomor hadis 255. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan suatu kitab sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit beserta bumi. 2000 tahun. 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan penciptaan bumi, Allah sudah menuliskan suatu tulisan. Ya. Anzala minhul ayataini khatama bihima surat Al-Baqarah. Yang Allah turunkan, yakni 2 ayat yang Allah jadikan sebagai ayat penutup surat Al-Baqarah. Wala yaqra'ani fi darin salati layalin fayuqarribuha syaitan. Dan tidaklah 2 ayat ini dibacakan pada suatu rumah 3 hari berturut-turut, 3 hari 3 malam berturut-turut, kecuali setan akan pergi, tidak berani mendekati rumah tersebut. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi adras la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hafal semua? Nah, ini nanti dibaca 3 hari berturut-turut. Selesai baca lagi seterusnya. Pagi dan petang, pagi dan petang. Itu ya kalau tidak mau panjang-panjang, tapi lebih baik semuanya dibaca. Ahsan, lebih bagus. Kelima, qira'atu surat al-mulk qabla an-naum, membaca surat al-mulk sebelum tidur. Ammal ummiyu fayakfihi an yastami'a ilaiha. Sedangkan orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an tidak masalah. Cukup bagi beliau, cukup baginya untuk mendengarkan MP3 surat Al-Mulk. Sekarang kan sudah gampang ya. Ada MP3, ada YouTube, ada yang lainnya. Ya, catat. Yang keenam, qira'atu surat Yasin fi shabah, membaca surat Yasin setiap pagi. Ini saya tidak tahu dalilnya dari mana, Bu. Tapi yang jelas bisa juga membaca surat Yasin. Ya. Ketujuh, musahabatus salihin wal bu'du 'anil fasidin. Kita harus banyak-banyak bersahabat dengan orang-orang salih dan menjauhi orang-orang yang rusak akhlaknya, rusak agamanya. Dalam proses pengobatan, jaga pergaulan. Dalam pergaulan itu juga bisa mempengaruhi masuk atau tidaknya setan. Habis diruqyah, ibu-ibu ngerumpi lagi sama komunitas rumpinya. Sudahlah, setannya masuk lewat mulut itu. Masuk lewat bibir enggak mata. Habis diruqyah, habis itu kembali kepada komunitas apa misalnya? Rokokan misalnya, rokok-rokokan, komunitas yang suka apa kan, nauzubillah, judi, atau yang malah menimbulkan kerusakan pada tubuh, itu hati-hati. Lebih baik tinggalkan. Banyak-banyaklah duduk di majelis ilmu, majelis zikir, silakan. 8. Wa idza kanat imra'atan ta'muruha bil hijab syar'i li'anna syayatina aqrabu lil mutabarrijat. Untuk orang-orang wanita, pasien-pasien wanita harus kita beri ketegasan setelah diruqyah wajib hukumnya memakai hijab syar'i untuk para pasien. Gak hanya untuk pasien aja, semua ini untuk wanita-wanita yang ngaku muslimah wajib hukumnya menggunakan hijab syar'i. Jangan bertabarruj, hijab dililit-lilit kayak pocong, misal. Pakai hijab tapi antingnya dikeluarin. Jangan. Kenapa kata Syekh Abdul Salam Bali mengatakan li'anna syayatina aqrabu lil mutabarrijat. Setan itu amat sangat dekat dengan wanita-wanita yang hobi bersolek. Hobi bersolek. Jangankan tabarruj. Kelihatan satu rambut aja bisa jadi celah setan. Baik itu tabarruj pakai hijab, apalagi yang sampai buka-bukaan, sudahlah. Sebagai wali-wali setan. Ingat, ya, permainan licik yang pertama kali dimainkan oleh setan ketika mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Apa yang dia mainkan? Auratnya.
Auratnya dia yang dihinakan oleh setan pertama kali itu aurat Nabi Adam dan Hawa. Dicabut. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai bani Adam, anak cucu Adam, jangan sekali-kali kalian itu ditipu oleh setan sebagaimana setan dulu menipu ayah ibu kalian, sehingga setelah ditipu oleh setan, baju mereka berdua dicabut oleh setan, oleh iblis, sehingga Nabi Adam dan Hawa merasa malu karena auratnya tersingkap. Mereka berdua bisa saling melihat aurat mereka. Ini ingat, aurat yang pertama kali disingkapkan oleh iblis, yang sampai sekarang pun konspirasi jahat mereka masih berkutat di masalah aurat. Aurat terbuka, suatu bangsa bisa rusak dari situ. Bisa dipahami sini? Harus. Selanjutnya, sima'u sa'ataini minal Qur'anil murattal. Sima'u sa'ataini minal Qur'anil murattal yaumiyan au tilawatin juz'in. Ya. Mendengarkan Al-Quran setiap hari, minimal dengarnya 2 jam. 2 jam kita dengerin Quran pakai headset. Ya, sediakan waktu khusus untuk para pasien, sediakan waktu khusus dengarkan Quran. Syukur-syukur bisa membaca setiap harinya 1 juz. Nah, ikut Audots. Audots itu katanya pendirinya orang Banyumas ya. Ya, Mas Bayu ya. Ikut Audots itu juga bagus itu. 1 harinya 1 juz, tapi jangan bohong. Itu untuk memotivasi, bagus juga ini. 1 harinya 1 juz. One day 1 juz, Audots. Setelahnya, yaqulu ba'da salatil fajri, membaca setelah salat fajar atau salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali atau 10 kali juga boleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, ya, mi'ata marrah, ya, setiap harinya 100 kali, kanat lahu adlu asri riqabin, maka dia mempunyai pahala seperti halnya pahala orang yang memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan yang akan dihapuskan 100 kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani hatta yumsiya, dan dia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu benteng pelindung dari gangguan-gangguan setan sampai dia bersore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a bihi illa ahadan amila aktsara min dzalik. Tidak ada satu orang pun yang datang di sisi Allah yang lebih mulia darinya, kecuali orang yang mengamalkan membaca la ilaha illallah lebih banyak daripadanya. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali setiap habis. Kalau habis subuh kayaknya waktunya pendek, dalam hari itu tidak masalah, 100 kali dicicil. 11 al-basmalatu inda kulli syai'in, bacalah bismillah. Suruh pasien untuk selalu membaca bismillah di setiap keadaan. Yang ke-12, adamun naum wahdah, jangan tidur sendirian, jangan pergi sendirian. Cepat yang blot, yang mesti jomblo nikah supaya aman.
Dan saya nggak bilang siapa-siapa. Ini buat umum. Ini lafzun am, bukan lafzun khas. Buat umum. Mau yang sudah nikah kadang tidur sendiri juga banyak tuh yang LDR. Oh, jangan beliau sih jomblo. Oke, belum. Ya, jangan tidur sendiri, jangan pergi sendirian, khususnya ketika malam. Makanya sunnah bersafar, kalau bersafar itu lebih baik 2 atau 3 orang. Terserah mau berangkat pagi atau malam untuk menghindari suatu hal terjadi. Bukan berarti penakut, itu sunnah Nabi SAW. Kemudian ketika ada kasur tambahan yang ada di rumah dan kasur itu nggak dipakai untuk tidur, gulung kasurnya. Kasurnya digulung atau dibalik ke atas. Kenapa demikian? Nanti antum kalau membaca kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, di situ dijelaskan